Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wijaya izin ya menanggapi lagi satu komentar dari Ibra Soro yang udah lama jadi penggemar emak. Dan kali ini pengen banget dinotis karena komennya berulang-ulang. Ya udah, kali ini kita notis ya. Yuk kita baca. Jawab Lukas pasal 4. Kok nggak jawab Lukas pasal 4 ayat 16 Lina Wijaya? Yesus ibadah tiap Sabat di sinagoge. Tapi anehnya kalian ibadah tiap minggu di gereja. Kok beda? Cakep. Kita baca yuk. Lukas pasal 4 ayat 16, perikopnya Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri untuk membaca Alkitab. Di situ dikatakan pergi kemana? Ke rumah ibadat. Jadi bukan ke Gua Hiro. Bukan ke pinggir jalan raya gangguin arus lalu lintas, tidak ya. Rumah ibadat loh. Jadi kalau dulu rumah ibadat ya, tempat berkumpul orang beribadat itu disebut sinagog. Hari ini disebut gedung gereja. You punya problem di mana? I tanya, you punya problem di mana? Tahu di situ disebutkan rumah ibadat. Jadi rumah tempat beribadat. Mau you bilang sinagog sesuai dengan zamannya kala itu, mau you bilang gedung gereja sesuai zamannya sekarang ini, mau you bilang apapun itu, selama itu dipakai untuk beribadat atau rumah ibadat, you punya problem ada di mana? Makanya ya, itulah sebab teman-temannya kita bersyukur. Saya pribadi bersyukur ketika saya hijrah keluar dari gelap masuk ke dalam terang Kristus, maka saya memiliki hati yang lapang, hati yang luas untuk mengasihi dan mengampuni kalian-kalian yang suka sekali framing ndak karu-karuan seperti ini. Karena Kristus itu jelas pengajarannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, makanya hashtag saya itu jelas, wanita brilian pilih Yesus Kristus karena akal budimu digunakan, tidak dimatikan. Lalu kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah oke, Ibra Soro, saya sudah notice kamu, saya sudah ampuni kamu, saya sudah memaafkan kamu, dan saya mengasihi kamu. Kiranya Kristus memampukan kamu untuk mengerti apa yang saya ucapkan hari ini ya. Jadi rumah ibadat, rumah pribadi pun kalau dipakai untuk ibadat bisa disebut rumah ibadat ya, walaupun itu temporari atau sementara, tidak permanen. Perhatikan, orang Kristen itu ndak mau neko-neko, ndak ngadi-ngadi. Ya kalau emang rumah ibadat ya rumah ibadat aja, nggak dipakai buat yang lain-lain. Oke ya, clear ya. Ingat ya, bersyukur sekali lagi Kristus sudah ada di muka bumi menyatakan kasih Allah yang sejati sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Dan bersyukur juga Kristus memberikan keselamatan tidak bersifat walahu-alam, insyaallah, maybe yes maybe no, tetapi satu kepastian, satu jaminan sesuai dengan Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal supaya mereka tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut dari tanganku. Jadi kalimat itu sangat jelas menyatakan kekuasaan Allah melalui Kristus yang adalah firman Allah itu sendiri. Ketika ada di tengah dunia, nuzul ke dunia, inkarnasi ke dunia, mengambil rupa manusia. So teman-teman ya, jangan ragu-ragu lagi. Malah justru harus merenung, apa sih selama ini yang kamu pikirkan, apa sih selama ini yang kamu imani, apa sih yang selama ini kamu anggap Allah ya? Apakah dia memberikan jaminan kekal seperti Kristus ya, atau masih tebak-tebak buah manggis, masih berharap minta ditunjukkan jalan yang lurus dan benar? Itu pun sudah diperkatakan dengan tegas oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada satupun bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Wow, luar biasa bukan? Jadi jaminannya itu kekal, clear. Kalau jalanmu saja sudah salah, maka pasti tujuanmu itu pun salah. Kalau jalanmu saja sudah sesat, maka tujuanmu pun pasti tersesat.
Ya, oke teman-teman, kiranya ini bisa dipahami. Jadi jangan lagi meributkan. You punya problem tidak bisa mengerti apa itu rumah ibadat, ya. Macam-macam rumah ibadat itu bisa berbeda-beda nama. Coba aja cek deh di tempat-tempat di negara-negara lain, wilayah-wilayah lain, ya. Oke ya, bersoro ya, makin cerdas ya. Ya, bertambah akalnya ya. Jadi jangan stuck di pertanyaan yang itu-itu saja. Jadi tidak ada perbedaan ya. Semua orang Kristen pergi beribadat ke rumah ibadatnya masing-masing sesuai dengan zamannya, wilayahnya, budayanya, tradisinya atau namanya masing-masing. Yang jelas secara umum hari ini disebut gedung gereja. Oke, clear sampai sini ya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Assalamualaikum.